wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak sekalian, kelas 3 Sekolah Dasar. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, sebelumnya Bapak sapa dulu kepada Ananda semua yang soleh-soleha. Apa kabar semua Ananda? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya ya. Semoga kita pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita tetap dalam lindungan Allah dan baik dalam kesehatan maupun dalam segala hal yang lainnya. Baik Ananda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar. Nanti di sini Ananda akan Bapak jelaskan tentang bab 2. Nah, sebelumnya agar kiranya kita mendapat berkah belajarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dahulu sebelum belajar ya. Kita berdoa mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semuanya, tadi sudah baca doanya, pasti semangat belajarnya. Ya, baik Ananda sekalian, soleh-soleha, kita akan masuk ke bab 2 tentang hadis Rasulullah tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi kita akan bahas 3 hadis Rasulullah tentang perilaku yang terpuji ya, kalau kita singkat. Baik, kita lihat seperti ini tampilannya. Hadis tentang perilaku terpuji. Jadi, kita akan bahas atau kita akan menemukan 3 hadis Ananda. Hadis pertama nanti menjelaskan perilaku mandiri. Hadis kedua tentang perilaku percaya diri. Hadis ketiga perilaku tentang tanggung jawab. Nah, jadi sebelum itu nanti Bapak juga jelaskan bagaimana maksud perilaku mandiri, bagaimana perilaku percaya diri, bagaimana perilaku tanggung jawab. Nah, kita lihat ya. Hadis tentang perilaku mandiri. Jadi kalau Ananda nanti buka bukunya di bab 2, Ananda juga akan melihat hadis tersebut yang seperti di tampilan pada layar masing-masing ya. An-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhuza ahadukum ahbalahu summa ya'ti al-jabal fayati bihuzmati min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahahu khairul lahu mi ayyas'alan nasa a'tuhu au man'uhu rawahul Bukhari ya. Ini hadisnya. Artinya apa sih Pak? Arti dari hadis ini. Nah, ini kita lihat. Yang pertama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya jika seorang diri dari kalian semua itu mengambil beberapa tali lalu ia pergi ke gunung kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya yakni dicukupi kebutuhannya, maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Baik Ananda, kalau kita baca dari hadis tersebut, nah panjang ya, jadi Bapak ingin jelaskan. Kalau perilaku mandiri itu seperti apa Pak? Ya perilaku yang mana dikerjakan tanpa mengharapkan bantuan orang lain selagi kita mampu melakukan dengan diri sendiri. Nah, itu maksudnya mandiri. Jadi, kalau Ananda kan duduknya sekarang di kelas 3, harus mandiri. Contohnya, mandinya tidak boleh lagi, makannya disuapin, tidak boleh lagi tugas-tugas sekolahnya ibu atau bapaknya yang mengerjakan. Nah, Ananda harus berani, harus bisa mengerjakan itu dengan diri sendirinya. Ya, jadi hadis itu menjelaskan kepada kita sebenarnya. Jadi ada orang kalau dia itu mengambil yang namanya tali, nah ya kan, mengambil tali kemudian naik ke gunung, dia jual dengan menggantikan
seikat kayu bakar. Jadi seorang ingin mau kayu bakar dia, tapi dia harus bekerja dulu dengan mengambil tali. Kemudian sampai dia ke gunung, dia ambil kayu bakarnya dengan dijualnya. Nah, itu lebih baik daripada kita yang sehat seperti ini, seperti ananda-ananda yang soleh dan soleha, tidak boleh meminta-minta kepada orang. Contohnya banyak kan orang yang sehat minta-minta dia, minta uang, minta sedekah. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik kata Allah. Makanya kalau ada orang minta-minta dalam keadaan sehat itu sebenarnya Allah larang dalam kehidupan kita. Kalau kita selagi sehat, kalau kita dalam keadaan yang bisa melakukan pekerjaan yang baik, maka tidaklah kita untuk meminta-minta kepada orang. Bisa kita bekerja apapun yang bisa menghasilkan uang. Jadi Ananda begitu juga. Jangan meminta-minta pertolongan kepada ibu bapaknya dalam kegiatan yang Ananda bisa kerjakan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ada PR-nya, ada tugasnya, silahkan dikerjakan. Jangan sampai orang tuanya yang menulis. Jangan sampai orang tuanya yang belajar lagi. Orang tua membimbing Ananda soleh-soleha, tetapi bukan orang tuanya yang mengerjakan tugasnya. Jadi mulai kita menyikapi perilaku mandiri dari sekarang ya Ananda. Ya, kita akan harus paham perilaku mandiri. Nah, selanjutnya perilaku percaya diri. Nah, apa itu Pak? Perilaku percaya diri. Ya, percaya kita dengan diri kita. Contohnya Ananda kan tadi kalau perilaku mandirinya Ananda mengerjakan tugas ya kan sendiri. Ada tugas yang Bapak kasih, kerjakan tugas sendiri. Terus Ananda harus percaya diri, tugas yang dikerjakan tadi benar. Jangan sampai Ananda, aduh, nanti saya salah ini mengerjakannya. Aduh, bagaimana ya? Udahlah, ibu saja yang mengerjakan, atau kakak saja, atau bapak saja. Nah, itu berarti Ananda belum percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya. Jadi harus percaya diri. Misalnya kalau disuruh gurunya baca surah Al-Kautsar. Nah, Ananda harus pandai dan percaya diri, belajar dan mengirim videonya. Nah, gitu dia. Jadi harus percaya diri ya. Nah, contohnya ini hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi rawahu Tirmizi. Baik. Nah, ini dia. Ya, kita lihat artinya Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau kita nggak percaya diri itu kan perbuatan yang nggak bermanfaat, maka hadis ini melarang kita untuk meninggalkan itu semuanya karena itu bukanlah kebaikan, melainkan harus percaya diri. Kalau percaya diri, maka lakukanlah dengan baik. Ya, Ananda semua harus percaya diri. Tidak boleh tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis ya, harus optimis, harus bisa. Saya bisa lakukan ini. Saya bisa pasti menjawab ini. Nah, itu ya, Ananda jangan langsung eh, tidak mau mengerjakan. Semua itu harus dilakukan secara mandiri, secara percaya diri. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, perilaku tanggung jawab. Tadi kita sudah belajar tentang mandiri, ya kan? Sudah bisa bekerja dengan diri sendiri. Nah, kemudian percaya diri dengan kerjaan yang kita lakukan. Akhirnya kita harus punya perilaku tanggung jawab. Benar kan? Kalau anti Ananda soleh soleha sudah mengerjakan tugas dan tugasnya ada yang salah, ada yang benar, itu tanggung jawab masing-masing. Artinya Ananda sudah tanggung jawab. Jangan disalahkan misalnya dia les, disalahkan guru lesnya. Misalkan dia belajar dengan ibu bapaknya, disalahkan ibu bapaknya. Tidak boleh, harus tanggung jawab sendiri karena kita sudah menjawabnya dengan percaya diri. Artinya kita harus tanggung jawab. Contohnya lagi kalau misalnya ketika bermain-main ada misalnya main bola kena terlempar bola tersebut ke kaca sekolah misalnya.
Akhirnya harus diganti kan kaca tersebut. Maka Ananda yang membuat seperti itu harus bertanggung jawab. Jangan lari dari apa yang dia buat. Jadi Ananda harus memiliki sikap perilaku tanggung jawab. Oke. Nah, hadisnya ada lagi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, apa artinya, Pak? Nih artinya kita lihat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Nah, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Jadi ananda semuanya, ketika kita contohnya jadi pemimpin, kita harus bertanggung jawab apapun yang terjadi ketika kita pemimpin. Contohnya Ananda jadi ketua kelas, kelasnya kotor. Nah, Ananda harus tanggung jawab sebagai pemimpin. Kenapa tidak menyuruh anggota kelas membersihkan atau anggota piket kelas membersihkan kelas tersebut? Contohnya lagi Ananda belajar kelompok, ada ketua kelompok. Nah, ketua kelompoknya yang dipilih harus bisa memimpin anggota kelompoknya. Jangan sampai ketika nanti akhir sudah belajar, ternyata pelajaran tidak siap. Jadi harus tanggung jawab seorang ketua kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi Ananda harus punya tiga sifat ini, tiga perilaku ini. Pertama mandiri, kedua percaya diri, ketiga tanggung jawab. Jadi hadisnya sudah ada. Nanti Ananda Soleh dan Soleha boleh melihat bukunya ya untuk mempelajari tentang hadis-hadisnya lagi. Oke, Ananda semuanya, semua sudah Bapak jelaskan tentang bab 2 tentang hadis perilaku terpuji ya. Tiga tadi itu perilaku terpuji. Yang pertama tadi mandiri, kemudian yang kedua percaya diri, yang ketiga tanggung jawab. Nah, dari itu di sini ada tugas siswa, siswa-siswi kelas 3 SD agar mengerjakan dua tugas berikut ini, yaitu pertama uji kemampuan halaman 17 bagian A nomor 1 sampai 10 pilihan berganda. Jadi kerjakan yang bagian pilihan bergandanya, dilanjut uji kemampuan halaman 18 bagian B nomor 1 sampai 10 isiannya. Kerjakan di buku tulis masing-masing dan jawab dengan benar. Jadi Ananda silahkan mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan dan tunggu selanjutnya video di bab 3. Semangat belajarnya, jaga imannya, jaga imunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.